Ribuan delegasi Partai Demokrat bertemu di Chicago guna resmi mencalonkan Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai calon presiden untuk Pilpres November. Bagaimana berlangsungnya konvensi tahun ini dibandingkan konvensi-konvensi sebelumnya? Berikut laporan Taris Hirsi Iman dari VOA. Chicago, di negara bagian Illinois, menjadi tempat berlangsungnya Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2024. Kota terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat ini sudah berkali-kali menjadi tempat berlangsungnya konvensi. Chicago juga menjadi tuan rumah konvensi pada tahun 1968. Saat itu, agenda partai di dalam ruangan tak banyak mendapat perhatian jurnalis TV, yang saat itu masih medium relatif baru. Yang disiarkan langsung justru bentrok antara polisi dengan demonstran anti perang Vietnam di luar arena konvensi. Pada konvensi di kota New York tahun 1976, perhatian media tertuju pada cawapres pendamping Jimmy Carter sebagai capres, yaitu Walter Mondale. Konvensi berikutnya, tahun 1980, juga di kota New York, dilanda perpecahan internal partai. Senator Ted Kennedy menentang upaya pemilihan kembali Presiden Carter. Jimmy Carter akhirnya bisa bertahan, dan Senator Kennedy akhirnya mengaku kalah. The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die. Konvensi kembali berlangsung di Chicago pada 1996. Diwarnai demo aktivis, mendesak kesetaraan rasial dan reformasi jaring pengaman sosial. Lalu di Denver pada 2008, pidato penerimaan nominasi oleh Barack Obama dipindahkan ke sebuah stadion olahraga untuk mengakomodasi membludaknya peminat yang mencapai 84.000 orang. With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States. Konvensi pada 2020 berlangsung virtual karena pandemi COVID dan resmi menominasikan Joe Biden sebagai capres. Selama beberapa siklus pemilu terakhir, Konvensi Nasional Partai Politik di Amerika Serikat biasanya hanya sekedar formalitas. Proses penetapan bakal capres menjadi capres resmi nominasi partai telah ditentukan dari serangkaian pemilu pendahuluan yang dilaksanakan bulan Januari hingga bulan Juni. Tapi dalam pemilu 2024, akhirnya Pilpres penuh dengan kejutan. Semula Joe Biden akan menjadi capres Partai Demokrat, namun akhirnya mundur dari pencalonan di tengah desakan internal partai. Jajak pendapat saat itu juga menunjukkan Joe Biden tertinggal dalam dukungan melawan kandidat Partai Republik Donald Trump, termasuk di sejumlah negara bagian penentu. Tapi sejak Biden mundur dari pencalonan, Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya sebagai capres menguat dukungannya dalam survei, termasuk polling oleh Morning Consult, meski selisihnya masih tipis. Konvensi tahun ini juga diwarnai sejumlah aksi demonstrasi dan telah diantisipasi oleh ribuan penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal. I'm confident that our plan will provide a safe and secure environment during the DNC. Pejabat Chicago memperkirakan konvensi mendatangkan sekitar 50.000 orang dari penjuru Amerika, termasuk sekitar 4.000 delegasi yang akan bertemu di United Center 19 hingga 22 Agustus. Dari Chicago, Illinois, Taris Hirsi Iman dan tim VOA. Banyak kota di Amerika Serikat tahun ini mengalami gelombang cuaca panas. Dan setiap kali ini terjadi, perhatian banyak ahli medis dan pekerja sosial adalah nasib mereka yang tidur di jalanan. Beragam program diluncurkan termasuk di Miami, Florida. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Pagi yang panas di Miami, Florida. Francisco Sotolongo berusaha melindungi diri dari panas yang menyengat. Tapi sebagai tunawisma, dia tidak punya banyak pilihan. Ya ahorita después que pasa de la 1 a las 2 aquí no se puede estar. No se puede estar, el calor es horrible. Musim panas di Miami terasa sangat mencekik. Pada bulan Juli, suhu terasa melebihi 37,7 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit selama 46 hari berturut-turut. Awal Agustus, Miami kembali mengeluarkan peringatan cuaca panas dengan indeks panas 40 hingga 42 derajat Celcius. Y uno sufre mucho, imagínense, no tenemos lugar donde bañarnos, a no ser que vayamos y nos tiremos ahí en la bahía o vayamos a la playa y nos echemos un poco de agua porque no tenemos lugar donde bañarnos. Itulah yang mendorong Miami-Dade Homeless Trust, organisasi pendamping tunawisma, membagikan air, topi, dan perlengkapan lainnya. Mereka juga memberi saran di mana mereka dapat menemukan tempat berteduh atau tempat dengan pendingin ruangan. Is so much more intense than I have
felt in the years. I'm watching these individuals out here suffer mild heat strokes, having to be rushed to the hospital. It's unbelievable what the heat is doing. We give out so much waters, and it's still not enough. Didi jadi pekerja sosial karena anak laki-lakinya jadi tunawisma setelah mengalami masalah narkoba dan kesehatan mental. Pengalamannya membuat ia ingin membantu sesama. He was bipolar, and occasionally, I guess, when he was feeling low, he self-medicated in order to feel normal, and therefore that led to homelessness because you have the mental disorder first, then you get into the drug addiction, and then you find that you can't afford it, so you end up out on the streets. Ini memang bukan solusi jangka panjang. Banyak organisasi sosial mengalokasikan dana untuk menyediakan tempat tinggal bagi tunawisma. Namun program membagikan air ini menjadi solusi sementara untuk mencegah hal yang lebih parah seperti hipertermia yang bisa mengancam jiwa. But when you have a day like today where you get a feels like potential of 105 to 110, you know you have to help those with a hand up, not a handout. You've got to take care of those that are the least, the lost, the last, and the forgotten. Dia berharap semakin besar dana yang digelontorkan untuk membantu para tunawisma supaya bisa meninggalkan kehidupan jalanan. Ada kesalahpahaman bahwa orang yang mengalami tunawisma adalah tunawisma kronis atau mereka yang memiliki masalah kejiwaan atau masalah obat-obatan. Tapi data menunjukkan bahwa mereka yang masuk kategori tunawisma kronis, yakni dengan disabilitas atau tunawisma jangka panjang, hanya 20%. Sementara tunawisma dengan masalah kesehatan jiwa 17% dan tunawisma dengan masalah obat-obatan 13%. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.